Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil hadi lil haqq. Nas'aluhu an yahdiyana linanhadha bi amanatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para pemirsa TPRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam ketaatan dan kebaikan, semoga kelak Allah kumpulkan kita di dalam surganya yang tertinggi. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kali ini tema yang sangat penting dan sangat menyenangkan, yaitu tema tentang umrah. Siapa yang tidak kenal dengan umrah? Siapa yang tidak tahu dengan haji? Seorang muslim yang taat, seorang muslim yang baik, mereka selalu berusaha untuk menyempurnakan keislamannya dengan melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Ibadah haji dan ibadah umrah adalah salah satu kewajiban yang dikhususkan bagi kita kaum muslimin. Yang karenanya bagi mereka yang mampu, yang memiliki harta, kemudian kesehatan, keamanan dan keselamatan, maka mereka diwajibkan untuk berangkat ibadah haji. Sedangkan ibadah umrah terdapat beberapa perbedaan pendapat. Di antara para ulama ada yang mengatakan ibadah umrah sama dengan ibadah haji, wajib hukumnya. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian juga dalam ayat yang lain berbunyi wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan ibadah umrah karena atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai wajibkah atau sunnahkah melaksanakan ibadah umrah. Kalau ibadah haji hukumnya tidak ada perdebatan. Semua ulama bersepakat ibadah haji wajib hukumnya man istata'a ilaihi sabilah, bagi mereka yang sampai dan mampu untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dalam sebuah hadis memperkuat pendapat orang-orang yang mengatakan ibadah umrah adalah ibadah yang sunnah. Rasulullah SAW suatu ketika ditanya oleh para sahabat, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil umrati ahiya wajibatun amla. Rasulullah ditanya tentang ibadah umrah, apakah hukumnya wajib atau tidak? Lalu Rasulullah menjawab, qala la, tidak, hukumnya tidak wajib. Tapi kata Rasulullah, wa in ta'tamir khairun laka, sekiranya engkau melakukan umrah, maka itu lebih utama bagimu. Maka kesimpulan mengenai hukum melaksanakan ibadah umrah, hukumnya mukhtalaf fih, berbeda pendapat para ulama, ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah. Namun demikian Rasulullah ingatkan, wa anta ta'tamir khairun laka, dan untuk melakukan ibadah umrah itu sesuatu yang paling baik, paling bagus untuk kalian kerjakan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pertanyaan mengenai ibadah umrah ini apa bedanya
dengan ibadah haji. Ibadah umroh tidak lain dan tidak bukan miniatur dari ibadah haji. Karenanya perbedaan hukum telah terjadi. Pertama tadi, kalau ibadah haji hukumnya wajib, sedangkan umroh hukumnya sunnah. Yang kedua yang berbeda antara ibadah haji dan umroh terkait dengan rukunnya. Kalau ibadah haji, rukunnya ada niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan ibadah umroh hanya 4. Yang pertama niat ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, lalu tahallul, dan ditambahi lagi oleh para ulama yaitu tertib melaksanakannya. Itu dari sisi rukun yang harus dilakukan. Dalam penjelasan para ulama mengenai rukun dalam ibadah haji dan umrah, rukun adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan, yang apabila ditinggalkan maka dari awal batal pelaksanaan ibadah haji maupun umrah tersebut. Kemudian yang berbeda lagi tentang wajib. Wajib haji dan wajib umrah juga berbeda. Di antara wajib haji adalah ihram dari miqat, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, tawaf wada, dan melontar jumrah. Sedangkan kewajiban atau wajibat dalam umrah hanya 2. Yang pertama ihram dari miqat, yang kedua ijtinabu muharramatil ihram, menghindari larangan-larangan ihram. Kemudian selanjutnya yang harus kita ketahui tentang waktu pelaksanaan ibadah haji dan ibadah umrah ini pun ada perbedaannya. Kalau ibadah haji waktunya sangat terbatas, mepet sedikit, yaitu dari awal Syawal sampai subuh hari 10 Zulhijjah. Sangat singkat sekali. Berbeda dengan ibadah umrah yang bisa bebas dilakukan setiap waktu. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apa keistimewaan, keutamaan dari melaksanakan ibadah umrah tersebut? Ini pembahasan yang akan kita kupas secara mendalam. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, memberikan penjelasan kepada orang-orang yang tidak sayang mengeluarkan hartanya untuk melakukan ibadah umrah tersebut. Maka keistimewaan yang pertama dalam melaksanakan ibadah umrah, Rasulullah SAW sabdakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma iza tuniba'il kabair. Satu umrah dengan umrah berikutnya menghapus dosa-dosa selama dihindari dosa-dosa besar. Maka bila seseorang melaksanakan ibadah umrah bulan ini, kemudian 2 bulan lagi dia melaksanakan ibadah umrah, maka dosa-dosanya antara satu umrah dengan umrah berikutnya itu akan terhapuskan. Dengan catatan, kata Rasulullah SAW, izat tunibal kabair, apabila dosa-dosa besar dihindarkan. Dosa-dosa besar tidak ada cara meminta ampun kecuali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Sedangkan yang diampuni adalah dosa-dosa kecil. Keistimewaan berikutnya dalam melaksanakan ibadah umrah adalah bagian dari jihad, khususnya bagi kaum wanita. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan melaksanakan ibadah umrah yang kedua, ibadah umrah adalah jihad khususnya bagi kaum wanita. Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah kami wanita ini wajib berjihad?" Kata Rasul, "Ya, kalian wajib berjihad, tetapi jihadun la qitala fih."
jihad, tetapi jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu al-hajju wal umrah, yaitu melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka bagi para wanita, ibadah umrah adalah bagian dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar sabda Rasulullah SAW ini, beliau tidak lagi meninggalkan ibadah haji maupun ibadah umrah karena pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ibadah umrah ini adalah ibadah yang begitu banyak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata di tempat-tempat yang akan didatangi, khususnya di dua kota suci tersebut, kota Makkah dan kota Madinah, terdapat tempat-tempat yang istimewa, di antaranya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah riwayat, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Salat di Masjid Nabawi atau di masjidku ini, kata Rasulullah SAW, pahalanya lebih istimewa dari 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi ini, kecuali Masjidil Haram. Jadi seseorang yang melakukan salat 1 kali saja di Masjid Nabawi di kota Madinah, maka dia mendapatkan 1 kali salat sama dengan 1000 kali salat di luar masjid tersebut. Kemudian salat di Masjidil Haram keistimewaannya sama dengan mi'at alfi salah, 100.000 kali lipat pahala yang akan didapatkan oleh seseorang ketika 1 kali saja dia melaksanakan sebuah ibadah, khususnya ibadah salat di Masjidil Haram tersebut. Itu yang membuat orang-orang tidak sedih mengeluarkan uang yang banyak, tidak ragu-ragu ya, mencari nafkah, mencari harta untuk dibelanjakan berangkat ibadah umroh tersebut. Kenapa? Karena dalam waktu yang begitu singkat, dia akan mengumpulkan ibadah pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan siapa yang mampu sholat 1000 rakaat, itu sangat sulit dilakukan. Tetapi seseorang yang mampu melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, sekali saja sholat di Masjid Nabawi, maka sama dengan 1000 kali sholat. Siapa yang mampu melaksanakan sholat 100.000 kali? Sulit dilakukan karena membutuhkan waktu yang banyak, tenaga yang kuat, tetapi keistimewaan seseorang hadir di kota suci, di Masjidil Haram khususnya, 1 kali sholat mendapatkan kelipatan 100.000 kali sholat. Kemudian keistimewaan yang berikutnya yang akan didapatkan oleh seseorang melaksanakan ibadah haji maupun umroh khususnya, di sana doa-doa akan mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di 2 kota suci tersebut ada tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang memang Allah sediakan tempatnya dikabulkan doa-doa, pinta hajat-hajat seseorang akan kabul ketika dia berdoa di tempat-tempat tersebut. Kita ambil contoh, di Masjid Nabawi misalnya, ada sebuah tempat yang bernama Raudhah. Raudhah itu berada antara rumah dan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumah dan mimbarku ada sebuah taman, yaitu taman surga. Maka apabila seseorang melakukan ibadah salat di situ, berdoa di situ, maka kata para ulama, dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat yang mustajab. Di samping itu juga seluruh kota Madinah khususnya tanah suci tersebut dikategorikan tempat yang mustajab doa. Kenapa? Karena di situ turunnya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di situ Rasulullah SAW berjuang berjihad di jalan Allah. Kemudian kalau kita pergi ke kota Makkah,
Maka di kota Makkah juga banyak tempat-tempat yang mustajab. Di antaranya di Masjidil Haram. Masjidil Haram ada sebuah tempat yang juga sangat penting, sangat istimewa, yaitu Multazam. Multazam berada tepat di antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Maka orang berebut ingin sampai ke situ. Ingin berdoa di situ. Kenapa? Karena doa di Multazam, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun-rukun yang lainnya seperti rukun Yamani, kemudian rukun Hajar Aswad, tempat-tempat tersebut juga terkategori tempat yang mustajab ketika seseorang berdoa di tempat tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keistimewaan melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub kama yanfil khabithul hadid. Kata Rasulullah SAW, ikutkanlah antara ibadah umrah dan ibadah haji. Kenapa? Karena keduanya akan menghapuskan dua hal. Yang pertama, kemiskinan, dan yang kedua, dosa-dosa. Sebagaimana dia menghapuskan karat-karat yang berada di besi-besi. Artinya kaum muslimin yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan ibadah umrah akan menjadikan seseorang terhindar dari kemiskinan dan dari dosa. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Akan ibadah umrah sungguh luar biasa banyaknya. Selanjutnya, ibadah umrah adalah salah satu amalan yang menjadi penjamin seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijamin apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan, salasatun fi dhamanillah. Ada 3 kelompok atau 3 golongan yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka? Yang pertama, rajulun kharaja liyaksiba ma'isyah. Orang yang keluar dari rumahnya mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia keluar rumah tersebut, pergi ke kantor, pergi ke kebun, merantau untuk mencari rezeki dan nafkah untuk keluarganya, maka itu dikategorikan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, man kharaja yamshi ilal masjid. Golongan yang kedua adalah orang yang keluar rumahnya, pergi menuju masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sholat, untuk silaturahim, untuk melakukan amal kebaikan di masjid tersebut. Maka orang itu mulai dari keluar rumahnya sampai dia pergi ke masjid, pulang lagi ke rumahnya, maka orang tersebut berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkait dengan tema kita, ini adalah golongan yang ketiga yang masuk dalam kategori dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man kharaja hajan au mu'tamiran. Mereka yang keluar rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Artinya apa? Ketika seseorang sudah berniat, kemudian membayar, mendaftar untuk melaksanakan ibadah umrah, dari mulai dia berniat mendaftar tersebut sampai dia pulang nantinya dari ibadah umrah, maka dia dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya akan diampuni, dia akan dihindarkan dari malapetaka dan bahaya. Kenapa? Karena 3 golongan tersebut terkategori dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya tidak usah sedih kalau ibadah umrah atau haji mungkin tertunda karena alasan keamanan, kesehatan misalnya. Seseorang Allah uji sehingga belum bisa berangkat. Tentunya mereka tetap akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW ingatkan bagi mereka yang terkendala karena sakit, karena uzur misalnya, sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang selama ini dia inginkan dan dia biasa lakukan. Kata Rasul, idza maridul abd, apabila hambaku sakit, au safara, kutiba lahu ma kana ya'malu
muqiman sahihan. Dia akan tetap mendapatkan pahala sebagaimana selama ini dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan muqim, dia melakukan ketaatan demi ketaatan. Selanjutnya, keistimewaan melakukan ibadah umrah ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa infak dalam mengeluarkannya, dikeluarkan dalam ibadah haji maupun umrah, maka infak yang dikeluarkan itu sama dengan seseorang yang menyiapkan harta kemudian tunggangan untuk seseorang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan sia-sia uang yang kita kumpulkan, uang yang kita tabung, kemudian kita keluarkan untuk membayar biaya haji atau biaya umrah tersebut, tidak akan rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan dihitung seperti seorang yang mengeluarkan harta untuk jihad di jalan Allah. Kemudian selanjutnya Rasulullah SAW juga menjelaskan hadis yang maknanya, kata Rasul, seorang hamba yang aku berikan kesehatan kepadanya, aku cukupkan harta baginya, lewat 5 tahun dia tidak berangkat ke tanah suci melakukan ibadah haji maupun umrah, la mahrum, maka orang itu menjadi orang yang tersisihkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah berikan kesehatan kepadanya, Allah sudah berikan harta kepadanya, dan dia enggan melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Dijarak oleh Rasulullah SAW 5 tahun, maka orang itu dikategorikan orang yang merugi, orang yang tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah umrah ini adalah ibadah yang memang membutuhkan semangat yang membaja. Tidak hanya semangat, membutuhkan fisik juga, kemudian membutuhkan harta juga. Maka memang sulit dan berat, tetapi apabila muncul dari lubuk hati yang terdalam, seseorang tidak akan rugi mengeluarkan harta yang selama ini dia kumpulkan. Seseorang tidak akan rugi menyiapkan waktu untuk melaksanakan ibadah umrah tersebut. Kenapa? Karena mereka yakin semua yang mereka kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, pemirsa yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai saat ini ada orang-orang yang tidak pernah terpikirkan untuk ingin berangkat haji ataupun umrah, maka perlu dipertanyakan keimanannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak punya rasa rindu untuk berziarah ke makam Rasul, tidak ada rasa rindu untuk pergi ke tanah suci, tidak ada rasa rindu untuk tawaf di Ka'bah, maka tentunya dipertanyakan keimanan mereka tersebut. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya mumpung Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta kekayaan bagi kita, maka jangan tunda-tunda untuk melakukan ibadah yang mulia tersebut, ibadah umrah. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim hayatana في حسن الخاتمة ولا تختم حياتنا في سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.